boleh diingatkan lagi. Insya Allah kita 5 menitan lagi akan mulai. Alhamdulillah juga pemateri kita, Dr. Eka, sudah bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Sehat, Raffi, demam, Raffi? Alhamdulillah, saya. Peserta saya kondisikan dalam kondisi unmute ya ketika pematerian. Namun nanti insya Allah akan dibuka, akan diizinkan untuk audionya dinyalakan ketika sesi diskusi ataupun bisa lewat chat. Nanti ketika pematerian pun kolom chat akan ditutup juga. Untuk audio. Ini ada yang nggak dikenal, ini namanya siapa nih? Ya, ada beberapa Korea. yang Gimana, mau di-oke-kan aja atau gimana? sama saya aja, Ustaz, untuk yang admit. Nanti Ustaz fokus untuk ngasih pematerian aja. Oke, kita mulai aja. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semua, pada sore hari ini kita kembali lagi diberikan kesempatan oleh Allah dalam insya Allah keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita masih berada di tengah kondisi wabah, tapi kita senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu ya, thalabul ilmi. Terlebih sekarang kita di bulan Ramadan, di mana di bulan yang harus senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji bersama kajian penyelenggaranya itu adalah Karima, juga didukung oleh Ngopi ID dan juga Majelis Taqarrub Ilallah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya ingin dulu tanya kabar teman-teman semua ya, rekan-rekan yang sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan semangat terus ya, walaupun sedang puasa dan juga di tengah wabah ya. Oke, saya izin mematikan lagi ya, meng-unmute untuk audionya. Nanti insya Allah saat sesi tanya jawab akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung ataupun melalui chat. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, juga alhamdulillah sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eka yang sudah membersamai kita. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan dan juga pakar pendidikan, dosen International Program of Science Education Universitas Pendidikan Indonesia, dosen fisika di prodi tersebut ya. Dan ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir di kajian sore hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya kembali lagi saya memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada yang sudah tahu ya, karena kajian ini bisa dikatakan sudah masuk ke episode ketiga ya, pertemuan ketiga. Yang pertama bersama Dr. Eka juga mengkaji soal hilal, yang kedua kemudian bersama Ustadz Helmi Abu Arkan mengkaji terkait sosial peradaban, kalau tidak salah. Dan ini adalah pertemuan ketiga. Sebelumnya juga sudah ada kajian tentang
Islam kafah ya. Sekarang mungkin kalau dihitung dengan yang terakhir itu keempat gitu ya. Nah, memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi Anggara. Insya Allah pada kesempatan hari ini kembali diberi kesempatan amanah untuk memoderatori kajian sore hari ini. Nah, untuk deskripsi acara sendiri ya, untuk rundown-nya, mungkin tadi pembukaan sudah, nanti akan penyampaian materi oleh Dr. Eka berkaitan dengan pasang surut kemajuan sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Nah, nanti setelah itu diberikan kesempatan teman-teman untuk memberikan pertanyaan, boleh melalui chat ataupun melambaikan tangan terlebih dahulu, nanti diberi kesempatan untuk menyalakan audionya. Seperti itu ya, mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup ataupun secara private ke host ya, ke saya dengan chatnya. Mungkin itu saja ya untuk pembukaannya. Kita langsung saja ke penyampaian materi langsung oleh Dr. Eka berkaitan dengan pasang surut kemajuan sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui soal ini. Kita langsung saja mendengarkan oleh pematerian oleh Dr. Eka. Kepada Dr. Eka, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat semua kembali lagi di kajian kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, nikmat iman Islam, serta kita doakan ya saudara-saudara kita yang sedang diuji ya, sakit gitu kan, kesempitan harta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah segera bisa memberikan jalan keluarnya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua tetap memegang teguh ajarannya dan insya Allah sampai yaumil kiamat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ya, sedikit memberikan analisis mengenai peradaban Islam ya, pasang surut, dan jauh yang lebih penting itu adalah bagaimana peran kita untuk membangun peradaban Islam kembali ya. Dalam hal ini karena memang bidang saya sendiri itu pada sains dan teknologi, maka saya sedikit memberikan gambaran dari apa yang saya pahami berkaitan dengan analisis ini. Kita akan coba lanjutkan. Punten Kak Raffi, ini kelihatan screen-nya? Kelihatan, Ustaz. Ya. Nah, kita akan memulai dari sebuah kata kunci ya. Kata kuncinya adalah peradaban Islam ya. Jadi apa itu peradaban Islam? Peradaban Islam yang saya maksud di sini adalah kumpulan ya ide manusia ya. Ide Islam yang terpancar dari akidah Islam yang memberikan pengaruh dan diterapkan di dalam kehidupan kita ya. Mungkin saat ini Islam itu ada ya pada individu-individu kita gitu. Namun dengan demikian tidak semua aturan atau syariat Islam itu memang bisa diterapkan dalam konteks kehidupan umum ya. Karena terkait dengan banyak hal, aturan, peraturan, dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita akan coba memberikan penyegaran kembali bagaimana pandangan Islam sebenarnya mengenai bagaimana kita bisa membangun peradaban yang lebih baik ke depannya. Terutama kita bisa membangun kekhasan dalam peradaban kita. Nah, kita akan lanjut ke agenda kita ya. Yang pertama adalah kita bagaimana negara-negara kita di dunia saat ini. Bagaimana pemahaman kita untuk memahami negara saat ini. Kedua itu adalah riset ya. Mau tidak mau yang namanya negara maju itu pasti bakal didukung oleh fasilitas ya. Riset yang memadai. Dan bagaimana paradigma riset yang ada saat
ini dan bagaimana seharusnya mungkin kita akan menarik untuk kita diskusikan. Nah, kita akan coba mempelajari bagaimana peradaban Islam masa lalu ya, mampu meraih kunci-kunci utama untuk bisa bangkit ya, dan bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu itu untuk tidak terulang lagi di masa depan. Keempat adalah bagaimana kita melakukan perubahan ya, terutama dalam hal ini dalam perspektif sains dan teknologi, pendekatan riset atau inovasi apa yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan peradaban yang khas dalam hal ini. Nah, di sini negara di dunia ya. Nah, mungkin kita dari zaman dulu ataupun sekarang nih ya, tahun 2020 menarik. Karena IMF menetapkan kita sebagai negara maju. Oh, bukan, Trump ya. Trump menetapkan Indonesia sebagai negara maju yang berkonsekuensi kepada pengurangan bantuan dari IMF. Namun, jika kita melihat lagi standar lainnya, ini kan Amerika yang negara maju ya, seperti itu. Jadi kita akan coba lihat apa sih perspektif yang kita pahami ya berkaitan dengan negara maju, develop country ataupun high developing country. Nah, di sini ada beberapa ciri ini yang saya adopsi dari IMF ya, di mana ciri dari negara maju itu pertama infrastrukturnya merata, kemudian pertumbuhan ekonominya pesat katanya, ya. Fokus ke sektor industri dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tinggi katanya demikian. Nah, di dalamnya juga di negara maju itu punya fasilitas riset yang menunjang penguasaan teknologi. Sehingga dengan penguasaan teknologi ini, negara maju itu bisa mengekspor produk-produk teknologi ke negara berkembang, seperti itu. Dengan data pendapatan per kapita ya, di atas $12.000. Ya. Nah, ini kalau kita rupiahkan, kita itu Indonesia masih di level 4.000 sekian dolar. Nah, dengan Human Developing Index 0,8, dengan posisi Indonesia ada di 0,7. Kemudian yang paling penting juga adalah kontribusi dari industri itu 30. Ntar ya. Ini screen-nya masih ada? Sudah hilang, Set. Boleh ditampilkan lagi. Oke, bentar. Oke, sekarang ada lagi? Ada. Oh ya. Nah, di sini tingkat ekonomi rendah ya ke sektor pertanian, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih rendah dengan fasilitas riset yang masih bergantung negara maju ya. Nah, kemudian ada yang menarik di sini, distribusi kekayaan tidak merata ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak sepakat juga dengan hal ini, karena dengan buktinya juga tidak faktanya memang tidak terlihat juga kalau memang di negara maju pun distribusi kekayaannya itu merata gitu. Dimana kita lihat di negeri-negeri kapitalis itu orang kaya sangat kaya, yang miskin tuh miskin ya. Jadi ini menarik untuk kita diskusikan. Nah, jumlah negara maju itu ada 39 dan negara berkembang itu ada 156 ya. Tuh ini pas nih kalau dipersenkan ya. 20 dengan 80%. Nah, sekarang apa yang kita rasakan ya? Mungkin beberapa pengalaman teman-teman ataupun kita melihat ya di TV ya, kenyataannya tidak seindah film Korea ya kenyataannya itu. Jadi saya melihat bahwa memang GDP itu per kapita bukan ukuran kesejahteraan ya, apalagi kebahagiaannya. Kita melihat di negara maju itu betapa banyak orang-orang yang bunuh diri ya. Di Jepang contohnya, itu jumlah penduduknya berkurang gitu. Sampai susah di negara-negara maju itu untuk meningkatkan jumlah penduduk. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka itu inginnya bekerja. Dan yang kedua itu adalah standar dolar sendiri itu tidak relevan ya kalau memang kita ukur itu sebagai standar dari kesejahteraan apalagi kebahagiaan. Buktinya memang kalau pendapatan kita memang tidak akan cukup ya untuk hidup di sana. Ataupun pendapatan di sana juga sangat melimpah untuk hidup di sini. Tapi kan apakah mau selamanya kita seperti itu atau menjadi TKI ya? Itu tentu tidak selamanya. Jadi ketika kita hidup di suatu negeri, maka pendapatan kita itu minimal itu
cukup untuk memenuhi kebutuhan primer kita. Nah, mungkin yang jadi masalah seperti ini. Satunya adalah pembatasan agama ya di sektor publik ya. Di kita lah atau di negara maju itu bahkan untuk sholat aja susah ya. Di beberapa negeri itu kita susah mencari masjid. Bahkan kalaupun ada mungkin ada yang memang membolehkan suara azan dan mungkin ada yang memang azan itu tidak boleh ada suaranya, hanya pada momen-momen tertentu saja itu bisa. Jadi ini miris. Yang kedua adalah penghasilan tinggi di negara maju itu sebanding juga dengan gaya hidup gitu. Artinya sebenarnya kita penghasilan kita seperti ini dengan hidup di kita cukup gitu. Di sana juga penghasilan kalau kita yang miliki di sini hidup di sana nggak cukup gitu. Namun di sana juga memang penghasilan besar, tapi juga biaya untuk tinggal gitu, rumah itu juga mahal gitu. Contoh Singapura ya. Untuk hidup di sana mungkin gaji standaran S1 itu kan 22 juta ya kalau kita kurskan rupiah. Tapi untuk bayar kontrakan aja habis 10 juta ataupun sampai 16 juta ya. Pengalaman kemarin saya dari sana. Dan sisanya untuk biaya-biaya sekolah ya, untuk bayar SPP misalnya. Kuliah di sana 250 juta satu semester. Maka butuh penghasilan berapa gitu kan. Jadi memang susah juga pada ujung-ujungnya walaupun standar dolarnya tinggi. Jadi itu akan menjadi besar kalau memang penghasilan segitu dibawa ke negara berkembang. Itu. Mungkin ini perhitungan saya. GDP per kapita per kebutuhan dasar. Jadi GDP per kapita per kebutuhan dasar. Nah, itu lebih cocok untuk dijadikan sandaran gitu, standar. Kenapa? Karena itu menentukan bagaimana rasio ya antara penghasilan yang kita dapatkan dengan kebutuhan yang harus kita keluarkan gitu. Nah, di sini ini tapi sayangnya nih ya standar itu tidak digunakan saat ini. Jadi standar yang digunakan tuh cukup hanya GDP saja gitu per kapita gitu. Nah, namun kebutuhan dasar itu tidak menjadi patokan gitu. Namun beberapa pendapat itu menggunakan itu menjadi nilai dari UMK atau UMR ya. Itu berapa sih di suatu. Jadi penetapan UMR semuanya di negeri kita tuh dikapitalisasi ya. Jadi memang barang-barang tuh jadi mahal gitu karena kita harus membayar kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang tidak dijamin. Nah, industrialisasi itu menyebabkan orang-orang tersentralisasi di kota ya. Di negara maju ya ataupun yang mau maju gitu. Nah, ini tuh menjadi sumber masalah. Terutama misalnya contoh ketika kondisi sekarang pandemi. Itu yang namanya pandemi itu dimulai dari negara-negara daerah-daerah industri. Jakarta gitu kan. Dengan jumlah populasi yang padat menyebabkan kemacetan, sementara yang di desa itu untuk hidup susah gitu. Makanya orang tuh berbondong-bondong ke kota. Jadi tidak mampu menghasilkan pemerataan ekonomi ya. Gaya hidup hedonis membuat orang-orang berlomba-lomba mencari materi. Ini fakta ya. Sulitnya mencari rumah, ya mempunyai rumah di negara maju. Mungkin kita di Indonesia lihat artis ya, oh punya apartemen, oh gengsi gaya lah gitu. Karena kebanyakannya ya punya rumah. Tapi di negara maju itu bahkan untuk sekedar punya apartemen saja itu susah gitu. Apalagi rumah gitu. Jadi tidak semua kalangan itu punya rumah gitu. Jadi hanya kurang dari 50% bahkan di suatu negeri misalnya itu yang punya rumah. Lanjut, kesepian di tengah keramaian. Nah ini yang dirasakan ya. Terasa ini tuh sebenarnya bukan terlihat tapi terasa. Jadi terasa itu ketika kita merasakan gitu. Mungkin yang kita lihat gitu ya, sepintas gitu ya. Orang kampung lihat ke kota, oh menarik, segala canggih. Tapi ketika orang kampung itu misalnya saya gitu ya, datang ke kota, ke negeri maju, kemudian kita ada kesulitan, itu kita tuh seperti kesepian gitu. Orang-orang memang ramai tapi memegang gadget semua. Jadi hilang yang namanya kepedulian orang-orang yang ada di negeri maju ini. Ini fakta. Suami istri bekerja menghilangkan kewajiban utama pengasuhan anak. Banyak anak-anak yang terlantar, bahkan lebih parah yang lagi banyak yang tidak mau punya anak gitu, bahkan sampai menyewa
janin dan lain sebagainya. Terlantar di masa tua nih, ini kasusnya yang di Amerika kita lihat. Terjadi kasus penumpukan jenazah ya, 60 jenazah disimpan di truk ya. Orang datang bau gitu kan. Itu kan secara fakta itu sebenarnya tidak menjadi contoh gitu. Jadi itu betapa kepedulian di negeri-negeri maju itu faktanya memang tidak seindah materi yang terlihat gitu. Tidak seindah tata kota yang rapih yang terlihat. Nih, coba lihat kan kasus ya. Misalnya ini banyak ya ketika saya pergi ke Tokyo gitu. Di sana banyak orang terlantar nih pakai kardus seperti ini. Itu tuh bukan ditolong sama orang-orang yang ada di jalan tuh. Ketika saya tanya orang Jepang di sana, kenapa kok orang kayak gitu? Itu karena ketika mudanya itu dia tidak bayar asuransi. Asuransi untuk pensiun. Makanya rasain gitu. Jadi kayak hilang gitu kepedulian orang-orang itu. Nih, belum lagi kita bisa melihat fenomena ini dimanapun ya, di stasiun gitu kan, pagi ya di stasiun maupun sore atau malam, orang-orang tuh tidak ada malu-malunya ya untuk pergaulan bebas, hedon di mana-mana. Mungkin kalau orang yang udah terbiasa di sana ya memang seperti ini adanya. Cuma kan bagi kita sebagai seorang muslim ini merusak merusak akhlak ya yang ada. Itu bagaimanapun orang jadi terbawa gitu. Jadi niatnya pergi ke luar negeri untuk mengambil ilmu, tapi juga ketika pulang itu membawa semuanya, termasuk gaya hidupnya. Dan itu memang terjadi dan terlihat gitu, seperti gaya gitu ya. Jadi kita lihat ya, coba kita bandingkan. Dari kemajuannya sendiri itu materi ya, itu tentu maju ya. Lebih disiplin karena memang CCTV ditempatkan dimanapun ya. Orang-orang bergerak lebih cepat pun ketahuan oleh speedometer, nah, speed gun gitu kan. Tertib ya, fasilitas publik itu memadai. Namun juga kemerosotan gitu. Jadi sekuler gitu kan. Degradasi moral, akhlak ya bagi kita khususnya sebagai kaum muslimin. Hilangnya kepedulian dan kriminalitas tentunya itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan di kita. Nah, ini yang kita coba pandang. Jadi kita coba timbang dengan timbangan yang sama gitu kan antara kelebihan dan kekurangannya. Pertanyaannya, apakah itu yang kita inginkan? Kapitalisme itu gagal ya, memanusiakan manusia. Jadi mengembalikan manusia kepada fitrahnya, di mana kita punya fitrah untuk bertakwa ya, kita punya fitrah juga untuk melestarikan keturunan dengan jalan yang benar. Kemudian juga pemenuhan kebutuhan pokok yang merata ya. Kemudian juga hal-hal lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan umum ya. Yang ini diprivatisasi. Nah, kita lihat ya dalam satu pandangan, mungkin bisa banyak pandangan aspeknya dalam ekonomi, sosial. Nah, kita coba lihat dalam riset ya. Jadi fokus di sini. Nah, ada satu kata kunci yang unik ya. Untuk menjadi maju ya, negeri manapun harusnya mencurahkan segenap kemampuannya untuk riset dalam mengembangkan produksi dan teknologi yang unik ya, khususnya untuk industri yang vital. Jadi supaya kita maju memang industri vital, terutama keamanan, nanti saya sebutkan detailnya, itu memang harus dikuasai oleh dalam negeri. Jadi tidak boleh kita mengimpor. Jadi ketika kita mengimpor, contoh sederhananya militer ya, senjata dan sebagainya, itu salah satu bentuk ketundukan kita kepada pembeli. Walaupun itu pada dasarnya hanya jual beli. Coba kita bayangkan misalnya Indonesia punya masalah dengan Amerika. Semua industri misalnya pesawatnya itu diimpor ya dari Amerika. Suatu saat kita ingin nih membalas gitu ya karena ada kasus atau militer dan lain sebagainya. Tidak semua produk itu semuanya itu dikirimkan ke kita. Lantas kita misalnya ngirim jet tempur ke sana. Terus sama Amerika itu udahlah di turn off semuanya, matiin. Kemudian mati semuanya di tengah jalan. Itu kan sudah kalah sebelum berperang. Itu adalah sebuah kegagalan. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa bangkit itu adalah dimulai dari mengembangkan industri-industri yang vital ini untuk bisa membuat kita tuh bangkit. Nah, namun ini kita coba analisis bagaimana riset dalam paradigma sekuler saat ini. Itu beberapa poin yang saya dapatkan ya. Pertama, yang paling penting adalah dalam kondisi saat ini tuh
pemisahan agama dalam kehidupan itu kentara terlihat. Ya. Agama itu tidak diakui dalam kehidupan umum dan pengembangan riset itu dilakukan sebebas-bebasnya. Dalam hal ini bukan dalam artian agama dalam aspek ibadah ya, namun dalam aspek penerapan hukum-hukum aturan muamalah ya, yang terlihat maupun hukum ya. Di sini memang terlihat tercermin bagaimana ini tidak boleh ada peran dari situ. Kalaupun ada, itu berdasarkan apa? Berdasarkan musyawarah yang disetujui, bukan menjadi sebuah konsekuensi dari keimanan seseorang untuk menerapkannya. Yang kedua, itu tanpa batas. Hasil risetnya itu tanpa batas untuk memenuhi rasa keingintahuan penelitinya ya. Apakah itu melanggar ya aturan syariah ataupun tidak? Apakah mungkin fakta dari hasil riset itu terindra ataupun tidak? Itu nggak usah gitu, nggak usah jadi bahan pertimbangan. Ketika berpikir tentang filsafat itu harus sebebas-bebasnya, harus keluar dari batas-batas agama. Nah, ini menjadi sebuah masalah karena nanti terbentur dengan hukum-hukum syariah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, sebagai kita orang yang beriman, memang kita harus memenuhi, melihat batasan-batasan itu sehingga kebangkitan yang dihasilkan itu menjadi hakiki ya, memperhatikan aspek yang memang seharusnya. Nah, ini yang menarik juga. Pembiayaan riset ya dikuasai oleh korporasi. Nah, apa konsekuensinya ketika pembiayaan riset itu dilakukan oleh korporasi? Maka dana yang sekecil-kecilnya harus menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bisa jadi riset itu menjadi bahan tidak objektif. Gitu. Jadi gimana yang memberi? Mungkin awalnya itu objektif. Namun karena memang ini punya arahan kepada suatu hal tertentu, tendensi pada hal tertentu, sehingga memang hasilnya itu menjadi pesanan. Jadi riset-riset pesanan. Tidak mempedulikan apakah itu merusak ya alam eksploitasi itu merusak lingkungan, nggak peduli. Yang penting pokoknya untung gitu. Jadi menghasilkan balik modal ke korporasi yang telah mengeluarkan modal. Nah ini harus kita pikirkan sebagai sebuah masalah. Gitu. Coba kita lihat yang ketiga, inovasi yang bersiklus. Ya. Nah, jadi dampak dari riset-riset kapitalis itu mulailah muncul kesadaran untuk mengembalikan kondisi, sehingga banyaknya riset untuk bagaimana bisa mengembalikan kondisi alam yang memang udah rusak oleh jejak-jejak peneliti sebelumnya ataupun penerapan di industri sebelumnya. Nah, namun juga ini dengan catatan, gitu. Catatannya nanti. Swastanisasi sektor-sektor pendidikan. Ini terlihat ya di lembaga-lembaga pendidikan yang sudah matang ya. Kampus-kampus misalnya yang sudah matang besar gitu kan, jumlah mahasiswanya gitu kan, nggak perlu disebutkan. Nah, itu diprivatisasi ya, mengeluarkan berbagai macam aturan sehingga bisa diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang memang awalnya orientasinya untuk pengembangan riset kepada keilmuan menjadi pengembangan juga untuk memperoleh keuntungan dalam aspek materi gitu. Sehingga harapannya Pak, harapannya itu nanti di sini ada motivasi bisnis. Jadi kapitalisme itu berhasil mengalihkan paradigma orang itu untuk mengubah motivasi hidupnya itu semata-mata untuk mencari materi. Sehingga muncullah di sini para peneliti yang pragmatis, menjadikan hasil risetnya itu untuk keuntungan bisnis. Ya. Nggak peduli mungkin di sana apakah nanti ada hal lain yang memang dirugikan, diuntungkan, yang penting jalan gitu berdasarkan proyek. Belum lagi memang sistem tata keuangannya memang belum bagus sehingga memang dana itu ya banyak tersendat. Gitu. Pengembangan teknologi ramah lingkungan pun ya tadi saya katakan inovasi bersiklus itu semata-mata untuk keuntungan bisnis. Jadi ada keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita mengembangkan sebuah riset seperti itu. Nah, ini paradigma yang memang terjadi dan faktanya memang bisa kita rasakan saat ini. Mari kita menilai diri kita ya di Indonesia ya. SWOT ya, kita lihat plus dan minusnya. Nah, apa sih kelebihan yang bisa kita lihat? Riset di kita ya, dana riset itu ada gitu, dalam jumlah yang besar.
itu katanya 20% APBN. Namun yang sampai ke perguruan tinggi hanya berapa persen, dan sampai ke riset tuh kurang dari 3%. Gitu. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, dengan jumlah dana yang begitu kecil ya rasionya terhadap jumlah peneliti yang ada, memang ada yang menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Sebagian yang benar-benar terpuruk untuk mencari murid aja kayak susah gitu. Nah, instrumen riset cukup, namun tidak merata. Ya. Jadi beberapa kampus cukup memadai gitu kan untuk bisa melakukan riset sampai setinggi-tingginya, namun beberapa kampus itu susah gitu. Mereka fokusnya ke ngajar aja yang penting. Beasiswa tersedia untuk kampus-kampus yang memang sudah terakreditasi bonafit dan lain sebagainya. Gitu. Banyak dosen dan pelajar ini diakui. Jadi kita tuh termasuk negeri yang memiliki keuntungan dalam sisi usia produktif, sehingga punya banyak pelajar, dosen ya di sini, dan sumber daya alam yang melimpah. Nah, kekurangannya apa? Dana riset itu kurang secara rasio ya. Kemudian perguruan tinggi itu tidak merata kualitas, terutama di Jawa ya. Coba lihat hasil survei misalnya Nat Geo ya, National Geographic. Lihat, coba bayangkan Jawa segitu kecilnya 100 juta penduduknya. Wah, sedih kadang ya pikir-pikir. Instrumen riset tidak merata ya. Beasiswa untuk PT papan atas ya. Perbaikan pengelolaan ya, ini memang harus diperbaiki ya. Manajemen pengelolaan yang memang ya tidak perlu diceritakan lah ya. Budaya yang konsumtif di kita ya. Jadi kebanyakan di kita ya hasil survei itu anak orang Indonesia tuh 3 jam 50 menit sehari ya digunakan untuk lihat medsos gitu. Jadi betapa kita tuh kurang produktifnya, orang-orang usia produktif kita itu tidak produktif. Banyak ya mereka tuh. Bahkan Indonesia itu termasuk negara 10 besar yang punya jumlah rata-rata akun medsos terbesar di dunia. Rata-rata itu punya akun 13 medsos per orang. Gitu. Itu dari kompilasi dari banyak hal, baik itu email dan lain sebagainya. Dan kita punya mental terjajah, sehingga kalau produk hasil kita tuh tidak pede gitu ya. Baik yang penelitinya tidak pede ya untuk memasarkan produknya. Kemudian juga penduduknya juga tidak yakin hasil dari riset orang-orang kita. Jadi lebih gaya kalau hasil risetnya itu hasil Amerika gitu ya, Eropa, Jepang itu lebih pede. Misalnya mobil ya misalnya. Sampai sekarang kita nggak punya mobil dalam negeri. Kita punya kesempatan di sini. Kita punya kesempatan studi ke luar negeri. Walaupun transfer teknologi itu tidak pernah terjadi sesungguhnya. Dalam artian yang sebenarnya. Kerjasama luar negeri itu terjadi, walaupun itu mungkin banyak motif, baik itu menguntungkan ataupun tidak. Aman terkendali ya, kita tuh bisa melakukan riset sebenarnya. Jadi kita tuh dalam kondisi negeri yang aman ya, berada di jalur khatulistiwa ya, tidak punya 4 musim. Sehari-hari kita bisa lihat matahari ya. Namun dengan keamanannya itulah kita malas ya. Akses publikasi kita pun mudah ya. Patut diakui kita mudah dengan berbagai macam ya, maupun baik itu dengan jalan yang benar maupun keliru, tapi kita bisa mengakses publikasi sama dengan kita ada di luar negeri. Kerjasama antar PT ya, baik dalam maupun luar negeri itu mudah, sebenarnya bisa diinisiasi kalau memang kita mau. Ancamannya ini, sekularisasi ya. Sehingga produk hasil riset kita itu memang kebanyakan tuh meniru. Tidak ada bedanya antara riset kita dengan orang, sehingga banyak ahli-ahli kita tuh yang pergi keluar gitu. Tidak pede dengan pengembangan budaya ataupun kondisi yang terjadi di kita. Nah, di sini pun tidak khas gitu. Dana asing dan utang luar negeri yang memang ini menjadi ciri utama bagaimana kita menjadi real sebagai negeri yang terjajah. Sehingga kebijakan kita untuk melakukan kemandirian itu sangat sulit karena memang punya dependensi terhadap orang yang memberikan modal dari luar negeri. Importir. Nah, importir ini lebih parah lagi. Bahkan dengan adanya importir ya, bahkan dengan adanya bisnis online lah katakanlah, itu membuat kita tuh malas untuk berkreasi ya, berkarya. Karena apa? Bayangkan misalnya gini, kita menjual motor. Lebih ringan ya para tengkulak itu untuk impor
itu resikonya sangat kecil gitu. Jadi dengan ngimpor tuh pokoknya cukup nanamin modal, ya datangkan barang, kemudian jual di sini, dapat keuntungan gitu. Tidak menanggung resiko-resiko pengembangan produk yang kita lakukan di dalam negeri dari hasil riset. Sehingga apa? Kita tuh sampai kapanpun masih tetap menjadi mental terjajah. Padahal menurut moneter itu seharusnya kita punya jumlah ekspor yang lebih banyak daripada impor gitu. Nah ini tuh menjadi mafia besar. Mafia besar yang kalau kita ceritakan itu memang ini terjadi di kalangan-kalangan atas. Mungkin di bawah itu tidak terlalu ini, tapi kalau kita diskusi ke pejabat-pejabat ini itu kentara sekali. Kerjasama yang menguntungkan asing ya. Peneliti yang oportunis ya, yang sekedar membuat publikasi untuk naik pangkat saja. Ini atau sekedar menjadi agen asing ya dari kita untuk mengembangkan riset yang sebenarnya menguntungkan mereka. Namun ini juga tetap dilakukannya tidak sadar ya. Tidak sadar, sebagian mungkin sadar. Nah, kita melihat bagaimana masa keemasan peradaban Islam. Ceritanya seperti ini. Jadi pada zaman dinasti Abbasiyah itu berhasil memegang kejayaan sains dan teknologi ya, melalui Khalifah Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Indikatornya apa? Ini dia. Jadi menerapkan Islam sebagai mabda. Jadi Islam sebagai mabda ini diterapkan sehingga menjadikan Islam itu khas. Jadi negeri yang ada di dalamnya itu khas menerapkan Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lanjut. Kedua itu pendirian berbagai macam akademi, laboratorium, dan perpustakaan Baitul Hikmah tentunya yang memang belum ada sebelumnya. Gitu. Ini yang unik ya. Penguasaan bahasa Arab ya di masa itu. Dan memang dilanjutkan dengan kemunduran seiring dengan kemunduran mereka menguasai bahasa Arab. Penghargaan kepada peneliti tinggi ya, dihargai senilai beratnya emas ya, beratnya kertas. Persatuan umat ya, di mana umat muslim itu memang menjadi satu kesatuan yang besar, sehingga ancaman dari penjajah itu kecil gitu. Nah, pembangunan rumah sakit yang sebelumnya belum ada ya, bahkan mungkin di Eropa mungkin belum dibangun rumah sakit yang secanggih saat itu gitu. Pembangunan terusan Suez nih, ini menarik ya. Belum ada sebelumnya tuh pembangunan terusan. Tapi orang-orang zaman dulu tuh dengan kekhasannya itu memang berlomba-lomba ya mengembangkan riset itu untuk kemajuan dalam negerinya. Sehingga dengan terusan Suez ini menghasilkan perdagangan lintas benua. Jadi sebenarnya saya tidak menceritakan sejarah karena sejarah kan gampang dibaca. Tapi ini analisis di sini mungkin menjadi pelajaran berharga. Beberapa poin di sini perlu kita pahami. Banyak juga ilmuwan kelas dunia saat itu. Ya, dan banyak juga imam besar. Ya. Nah, cuman di samping keberhasilan tuh ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ini dari analis. Pertama itu masuknya filsafat. Masuknya filsafat Yunani ya, ataupun Persia pada saat itu. Walaupun itu tidak terasa langsung pada saat itu. Karena pada saat itu orang-orang itu masih mengemban mabda Islam dengan sekuat tenaga gitu kan. Banyak yang menguasai bahasa Arab dan sakofah Islam yang kuat. Namun itu tidak diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Jadi banyak para ilmuwan itu yang pada awalnya itu memahami fakta-fakta tentang filsafat itu hanya sebatas ya. Nah, objek-objek yang terindra itu menjadi beralih ke objek-objek yang bersifat mistik. Sehingga di generasi-generasi setelahnya itu kita bisa melihatnya cerita-cerita 1001 malam dan lain sebagainya, sehingga itu melihat bahwa Islam itu menjadi terkesan tidak fakta gitu ya. Berkembangnya tasawuf. Walaupun di zaman itu mungkin orang yang mempelajari pada awalnya tidak menyadari dampaknya, namun ini berdampak kepada generasi setelahnya. Sehingga generasi setelahnya tidak mampu membedakan yang mana yang itu bebas nilai ya, produk-produk hasil temuan peneliti di zaman keemasan peradaban Islam itu yang bebas nilai yang ataupun yang tidak bebas nilai gitu. Nah, padahal kita lihat ya, peradaban barat itu pada saat itu berhasil membedakan yang mana yang khas dan mana yang umum. Sehingga produk-produk umat muslim yang memang terkait dengan hadoroh ya ataupun pemikiran khas yang ada dalam Islam itu tidak diambil.
tapi hanya diambil dari aspek materinya saja, sebagaimana ideologi kapitalis yang memang bersumber kepada materi, gitu. Jadi tidak khas. Nah, di sini namun umat muslim itu belum menyadari, gitu. Disadari saat-saat ini, ya, abad ke-19-an baru kita menyadari bahwa memang yang namanya produk sains itu memang ada yang bebas nilai ataupun yang terkait dengan suatu pemahaman pemikiran tertentu, misalnya teori evolusi. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kita untuk berpikir. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Kita tuh harus memikirkan, ya, fakta-fakta yang ada dengan segenap kemampuan yang kita miliki di bidang yang kita kuasai, sehingga kita bisa berkontribusi kepada Islam seperti itu. Nah, bagaimana paradigma riset itu pada saat itu ataupun saat ini menjadi kunci dari keberhasilan sebuah peradaban. Beberapa kunci ini menjadi hal yang penting yang mungkin menjadi bagaimana kita bisa bangkit ke depan. Pertama, yang namanya riset itu harus baru. Dia belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi nggak bisa kita hanya copy-copy saja. Dan itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Walaupun secara teknis gampang, ya, bebas plagiasi. Namun itu juga tidak melihat ke kontennya. Analisis menyeluruh tentang pekerjaan sebelumnya dan menghasilkan pengetahuan baru maupun pandangan baru. Yang kedua, itu adalah kontribusi. Jadi kontribusi kita dalam riset itu seberapa dalam analisis kita itu terhadap masalah dan bagaimana kita bisa memberikan solusinya. Sehingga bisa menyelesaikan masalah yang memang belum terpecahkan sebelumnya. Yang menjadi penyelesaian atas masalah utama yang ada di masyarakat sehingga mampu membangun peradaban. Nah, ini yang ada. Coba kita belajar. Bagaimana ilmuwan muslim dulu membangun terusan sebelumnya belum ada. Masalahnya jelas, ya, peradaban. Orang itu harus mengelilingi benua Afrika, gitu kan, hanya sekedar untuk ke Eropa dan balik ke Asia harus mengelilingi benua Afrika. Nah, dan itu dipecahkan dengan penemuan yang ada pada saat itu. Namun setelahnya memang dampak, ya, bagaimana nih bisa langsung dirasakan kesejahteraan masyarakat. Walaupun secara ilmiah mungkin, ya, di kalangannya ada Scopus, citasi, ya, pengakuan internasional ataupun kepakaran. Namun yang paling penting dampak itu dirasakan dan didukung oleh kebijakan juga. Nah, itu ada sampah lagi sebentar. Khas, ya. Nah, jadi seberapa erat, ya, riset dan ideologi itu dikembang oleh penelitinya. Dan hasil riset itu mencerminkan pengaruh dari orang yang diembannya. Nah, yang keempat inilah yang menjadi kunci menurut saya, yang saat ini itu belum terlihat. Bagaimana keyakinan yang kita miliki itu memberikan pengaruh terhadap hasil riset yang kita alami. Jadi kita berpegang teguh kepada apa yang kita yakini, dan apa yang kita yakini itu kita yakin akan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Nah, sehingga tidak sekedar menjadi oportunis, gitu, ya, hanya sekedar mencari keuntungan materi. Nah, bagaimana peradaban Islam? Nah, kita lihat, ya, ada Ibnu Hayyan, ya, menemukan ini, dan itu belum ditemukan sebelumnya, gitu kan? Menjadi filsuf pertama. Jadi kita harus menjadi orang yang pertama dalam melakukan perubahan, ya. Nah, walaupun di zaman ini ada Ar-Razi, Ibnu Sina, mereka kenapa terkenal? Itu bukan sekedar produknya yang memang sekarang memang bisa kita lihat dampaknya, ya. Ada alat kimia, ya, kalau ahli kimia. Mortar nih, ya, Kang Aib, ya, ahli kimia nih, ya, ada. Ataupun dia, ya, teman saya nih, sobat saya ada di sini, ya, kedokteran, ya, Ibnu Sina menghasilkan obat-obat. Dia yang menjadi pertama dan saat ini mungkin masih digunakan. Jadi ilmu yang bermanfaat. Namun kenapa dia terkenal? Karena dia menjadi orang yang pertama yang menyelesaikan masalah yang ada di waktu itu. Gitu. Misalnya Ar-Razi, dia menemukan obat pertama kali cacar yang saat itu mungkin menular, gitu. Yang dengannya itu bisa berkontribusi kepada penyembuhan di masyarakat. Gitu. Nah, gimana kita bisa berkontribusi kepada hal tersebut? Masalahnya adalah banyak peneliti yang belum memahami akidah Islam sebagai akidah akliyah. Ya. Banyak yang belum sadar. Kenapa? Karena kita baru meyakini Islam itu hanya sekedar ibadah. Dan banyak juga ulama yang tidak memahami pentingnya sains. Itu sehingga seolah-olah
Di antara mereka itu diyakini ini benar, tapi diuji secara fakta itu jauh. Jadi hanya sekedar hipotesis. Nah, ini yang menarik. Jadi ada islamisasi sains, ya. Ada saintifikasi Islam. Ya. Ada juga Islam dan sains secara berdiri secara masing-masing. Kita yang mana seharusnya? Islamisasi sains. Jadi banyak yang menghubungkan fakta saat ini dengan Islam. Ini secara ide rasa keingintahuan itu bisa oke-oke saja. Namun ada resiko yang harus diambil. Jika faktanya berubah, berarti kebenaran Islam itu berubah. Padahal kebenaran sains itu nisbi, sedangkan kebenaran Islam itu hakiki. Ini harus jadi pertimbangan ketika kita melakukan islamisasi sains. Saintifikasi Islam ini kebalik, ya. Jadi mengilmiahkan perintah-perintah Islam. Misalnya orang yang rajin sholat, gimana nih ditinjau secara kedokteran. Gitu. Nah, namun ada masalah lain, ya tidak produktif. Kenapa? Karena hukumnya mungkin tetap gitu. Sebentar ya, 3 menit lah ya sebentar. Dengan apa definisi peradaban Islam gitu ya, bahwa peradaban Islam itu adalah kumpulan ide manusia terpancar dari akidah Islam diterapkan dalam kehidupan. Jadi terpancar dari akidah Islam. Kemudian juga tadi disampaikan tentang fakta-fakta hidup di negara maju. Ternyata walaupun faktanya memang mungkin secara casing bagus, tapi udah ada lagi ya. Silakan Ustaz, dilanjut Ustaz. Ya, tentang ya trash day ya, hari buang sampah. Nah, lanjut ya tadi udah. Jadi saintifikasi Islam tuh mencari-cari ya bagaimana sih Islam perintah Allah itu diilmiahkan gitu. Sehingga misalnya kalau orang yang puasa itu bisa sehat, menjaga, itu ada masalah. Karena nanti juga banyak orang yang oportunis. Jadi mencari itu bukan karena perintah Allah, tapi karena kesehatan. Gitu. Ini menjadi masalah kenapa? Karena hukum Islam tuh mungkin tidak berubah gitu. Namun orang-orang itu mungkin mentakwilkan hal-hal tersebut seolah-olah itu menjadi ilmiah. Nah, harusnya memang terpisah gitu. Bahwa Islam itu menghukumi fakta terindra dan tidak terindra ya. Dan tetap penghukuman itu berdasarkan istihad gitu, bukan berdasarkan penggalian sains gitu. Tetap, dan tidak semua perkara itu perlu diistihadkan. Karena ada dalil yang memang sudah hak ya, sudah jelas ya. Tidak lagi samar perintahnya, sehingga tidak perlu lagi mencari ilat atas hukumnya. Adapun sains ya mengukur atau mencari relasi fakta yang terindra. Sains didalami agar tidak merusak manusia, alam semesta, kehidupan, dan menaati hukum Allah. Nah, ini yang penting. Jadi di zaman keemasan Islam itu memahami. Jadi para peneliti saat itu tahu gitu ya batasan. Sebagaimana misalnya di film Umar ya tadi subuh misalnya, tahu gitu kan perkara-perkara yang memang perlu didebatkan dan memang tidak perlu didebatkan gitu, sehingga tidak mesti jadi masing-masing itu ada standarnya masing-masing gitu. Yang paling penting bagi kita itu adalah bagaimana keyakinan yang kita pahami itu bisa terpancar kepada produk-produk ya teknologi yang terpancar dari keyakinan kita di dalam gitu. Sehingga nanti itu menjadikan produk-produk itu khas, gitu. Khas menyelesaikan permasalahan yang kita pahami. Walaupun itu belum bisa mungkin terimplementasikan dengan sistem yang ada, namun dengan hal yang kita yakini itu kita yakin bahwa kita memberikan kontribusi yang penting dengan keistiqomahan kita dalam riset. Bagaimana membangun riset ini analisis kita ya. Ini masalah. Jadi masalahnya itu adalah saat ini gini, negara maju ya, dia memberi bantuan ke negara berkembang ya, banyak uang dan lagi berkembang. Nah, ada masalah. Jadi sejak kita tuh merdeka, kita terikat dengan perjanjian panjang ya. Ada investasi modal yang lintas generasi, lintas generasi penguasa ya, kekuasaan. Contoh misalnya perimport dan lain sebagainya. Sehingga memang itu menyulitkan untuk berubah karena ada yang sudah tertetapkan di RPJM ya, rencana pembangunan jangka panjang. Yang dengan ini maka dia melakukan eksploitasi ya. Ini terlihat ya. Kalau di Jawa mungkin tidak terlihat. Coba teman-teman main ya
main ke Sumatera gitu ya, atau main ke Kalimantan, atau main ke Sulawesi ya, kita bisa melihat betapa eksploitasi alam itu besar-besaran. Gitu. Industri ya, penanaman modal untuk industri ya. Misalnya di kita industri telekomunikasi ataupun transportasi ataupun modal asing dalam bentuk apapun. Skemanya nih, kalau eksploitasi dia penguasaan tambang dalam negeri. Ini analisis saya ya. Kerjasama lintas periode kekuasaan. Sehingga ini akan menyulitkan kita untuk melakukan perubahan. Maupun ini pembangunan industri dalam negeri ya. Jadi yang namanya itulah skema transfer teknologi itu tidak pernah terwujud. Buktinya kita itu, misalnya kita membangun jembatan, membangun jalan, itu tidak semuanya. Misalnya contoh nih, sekarang kita membangun kereta cepat. Sini mungkin ada ahlinya kereta cepat. Apakah mau ya mereka itu mentransferkan semua teknologinya itu ke kita? Nggak mau. Kecuali kita sendirilah yang menginisiasi program produk kereta cepat itu. Gitu. Namun karena kita punya mental terjajah, jadi susah diterima itu dengan berbagai macam. Misalnya gini, kita mengembangkan industri mobil. Itu kapitalis itu dengan segala dayanya itu bagaimana menggenggam sektor industri itu dengan cara membuat peraturan emisi standar dan lain sebagainya, hingga akhirnya produk kita yang baru muncul tuh tidak akan pernah bisa naik-naik gitu. Karena pada akhirnya tetap aja dikuasai oleh orang yang punya modal besar untuk membuat produk yang sesuai dengan standar yang tadi ditetapkan gitu. Sedangkan penguasa sendiri tidak melindungi ya inovator yang memang baru merintis untuk menghasilkan suatu produk. Ini kan masalah gitu. Dan kenapa juga penguasanya pun tidak bisa ini, karena mereka juga terkait dengan penanaman modal asing yang memang skema utang luar negeri yang memang sudah menggenggam negeri ini dengan sebagaimana kuatnya. Contoh misalnya, saya peneliti di hulu, tidak pernah bisa sampai ke hilir. Jadi hanya sekedar memuaskan ilmu yang kita ketahui tentang sains. Sedangkan hilir itu udah aja dikembalikan lagi ke asing. Industri hilir bergantung pada bahan di luar negeri gitu. Ataupun yang paling ekstrim itu tadi importir. Jadi udah impor aja gitu. Dan itu paling mudah dan paling tidak beresiko dibandingkan dengan yang lainnya. Kurangnya apresiasi peneliti dalam negeri ya. Banyak di kita tuh ahli, tapi balik lagi ke luar negeri. Standarisasi industri menyulitkan inovator mengembangkan hasil ciptaan. Dan kita tuh punya utang luar negeri dengan standarisasi mata uang ya, semua dengan dolar. Uang utang luar negeri menurunkan nilai mata uang dalam negeri. Makin besar kita ngutang, makin kecil nilai kekuatan uang kita. Kurangnya modal nih ya. Jadi modal tuh terbatas ya, sehingga anggaran risetnya terbatas. Sehingga hasilnya juga jangan harap hasilnya juga bisa berkompetisi dengan mereka yang punya modal begitu besar. Sumber daya terbatas menghasilkan para peneliti yang pragmatis ya. Ini jadi udahlah akhirnya menyerah. Banyak di antara mereka yang nyerah. Akhirnya udah ya fokus ke ngajar lah. Yang penting saya hidup aman gitu kan, yang penting kecukupan terpenuhi gitu kan, kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada yang mempunyai pandangan yang jangka panjang. Bagaimana kita untuk maju ya dalam hal ini standarisasi berdasarkan apa yang kita pahami. Akidah Islam itu harus menjadi produk inovasi kita yang khas ya. Dalam produk riset kita tuh harus mencerminkan apa yang kita pahami. Yang kedua tuh hampir mustahil. Kalau orang kita cerita ya ke para pejabat tuh paling mereka cuma ngetawain kita. Gitu. Padahal ini adalah salah satu masalah utama di negeri kita. Kita punya utang luar negeri dan tidak akan pernah bisa terhapus. Diyakininya seperti itu. Nah ini akan bisa dilakukan dengan ada keinginan kuat ya di antara negeri-negeri Muslim itu untuk bisa menerapkan aturan Islam. Perlunya koneksi yang jelas antara akidah, modal, kebutuhan, inovasi, industri, distribusi, sehingga menghasilkan produk yang khas, madaniyah yang khas. Bagaimana itu turunannya? Ini satu slide lagi terakhir. Pertama, akidah. Dia harus menjadi dasar bagi kaum muslimin untuk mengembangkan riset yang berkelanjutan. Akidah harus menetapkan bahwa penguasaan kepemilikan umum harus dikembalikan kepada semesta.
sehingga modal-modal asing itu bisa dikembalikan ke dalam negeri. Kedua, kita perlu modal yang cukup ya untuk melakukan riset yang perlu diapresiasi. Kedua, pengembangan riset itu harus disiplin dan tepat waktu. Jadi dana itu tersendat-sendat. Kenapa? Karena sistem dan orang ya, orangnya korup ya, sistemnya kacau. Sehingga contoh sederhana ya, kita ada proyek riset 1 tahun misalnya. Dimulainya itu dari Januari. Uangnya turun baru Agustus. Desember atau September, Oktober kita harus laporan. Lalu selama waktu itu kita ngapain? Gitu. Dana sendiri. Gitu. Ini mah fakta yang terasa ya, menghapuskan sistem ribawi. Ini menjadi sumber masalah ketidakberkahan negeri kita. Menyandarkan kembali ya nilai uang. Membangun para peneliti yang berpegang teguh kepada kepribadian Islam sehingga jujur, akhlak, lain sebagainya. 3 ya, berkaitan dengan kebutuhan. Nah, dibedakan antara dosen peneliti dan pengajar. Jadi tidak tumpang tindih ya. Jadi yang fokus ngajar udah ngajar aja gitu. Kamu kan sukanya ngajar gitu. Yang neliti ya neliti gitu. Sehingga produknya tuh khas, tidak tercampur baur gitu. Nah, jadi kita kan jadi pusing juga karena kita nggak bisa mendalami satu kecuali kita menggugurkan yang lain kalau kita ingin mendalam. Fokus riset itu mengarahkan ke industri vital. Nih, apa aja yang menjadi vital itu ada beberapa poin. Air, energi, kesehatan, keamanan, pangan, transportasi, komunikasi, dan material. Jadi bahan dasar itu harus menjadi fokus yang memang dikembangkan dan dihasilkan produk. Memperbaiki sistem pendidikan dengan kurikulum Islam. Membedakan masalah yang murni sains, yang bebas sains dan tidak. Mengurangi jumlah perguruan tinggi ya, dan menetapkan spesialisasi setiap perguruan tinggi. Idenya seperti itu. Kemudian ini inovasinya. Haruslah dihargai oleh pemegang kebijakan inovasi. Hak cipta atau patent itu diambil alih oleh pemerintah. Riset difokuskan untuk inovasi produk industri real dibandingkan dengan publikasi. Nah sekarang mah gayanya yang penting paper banyak gitu. Gaya dan diakui. Padahal yang seharusnya itu adalah bahwa produk hasil riset itu harus diterapkan di masyarakat. Roadmap riset jangka panjang berdasarkan akidah Islam yang khas secara substansi. Yang kelima, industri sendiri mengakuisisi seluruh industri vital yang dikuasai oleh asing. Mengintegrasikan industri hulu dan hilir ya. Sehingga hasil produk dari riset dulu itu sampai menghapuskan sistem UMR dengan sebagai macam akad. Ini sebenarnya jadi masalah. Mengadopsi inovasi para peneliti dalam negeri untuk dimanfaatkan dalam industri. Menegakkan aturan yang tegas dalam AMDAL ataupun lainnya. Terakhir, distribusi. Karena masalah dari sistem kapitalis itulah distribusi yang tidak merata. Di mana orang kaya semakin kaya, orang miskin itu semakin miskin. Menjamin kebutuhan dasar seluruh warga. Setidaknya ini gitu saat ini. Misalnya dalam kondisi COVID. Kebutuhan dasar itu harus dijamin. Memberikan kesempatan ke seluruh warga untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Bagaimanapun caranya. Dan produk hasil industri yang berkaitan dengan kebutuhan warga disubsidi oleh pemerintah ataupun sifatnya non-komersial. Nah inilah mungkin tahapan yang saya pikirkan bisa mengembangkan industri di masa depan. Namun itu juga terkait dengan sistem yang lebih besar yang ada di atasnya. Nah pertanyaannya ini, marilah kita amalan apa ya yang kita itu akan tetap terus ada. Apabila anak Anda mati, terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Sedekah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan mungkin ini jadi bahan pertimbangan untuk kita bisa berubah ke depan. Terima kasih. Poinnya kita harus peduli, tertarik, ya, konsisten, istiqomah. Maka itu kunci kalau kita ingin mengembangkan riset supaya menjadi peradaban Islam yang khas. Nah, kali segitu, enggak dikembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsiran
Bapak Dr. Eka atas penyampaian materinya berkaitan dengan sains dan teknologi dalam peradaban Islam khususnya. Juga tadi disinggung berkaitan dengan kondisi sains dan teknologi sekarang ya, khususnya riset dan lain sebagainya. Nah, insya Allah setelah ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Sesi diskusi ini dipersilahkan untuk rekan-rekan yang hadir bertanya kepada Bapak Dr. Eka berkaitan dengan tema hari ini, sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Untuk teknisnya sendiri, teman-teman bisa melalui chat ataupun bisa melambaikan tangan, nanti dipersilahkan untuk menyampaikan secara langsung. Nanti akan saya unmute untuk audionya. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Dr. Eka. Oh ya, untuk materinya, Ustaz, barangkali boleh nanti di-share. Oke. Ya, boleh. Nanti di-share. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, biasa mungkin dari saya untuk memantik. Kalau tidak ada. Ya. Sambil menunggu. Oh, ada yang melambaikan tangan. Ada beberapa yang melambaikan tangan ya. Ini dari Kang Lukman ya, Muhammad Al-Hakim. Saya persilakan untuk audionya dinyalakan ya. Silakan Kang Hakim ya, Kang Lukman Al-Hakim. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kini, Ustaz, saya ingin bertanya terkait upaya untuk saintifikasi Islam ya. Jadi saintifikasi Islam itu kan sejalan dengan beberapa upaya. Kalau yang saya lihat kan itu sejalan dengan beberapa upaya untuk menghapus sekularisme, Ustaz. Jadi artinya begini, kan tadi disampaikan kan bahwa tantangan terbesar bagi peradaban lah ya. Jadi pasang surutnya, tenggelamnya peradaban itu kan sekularisme begitu ya, tadi kan disampaikan. Nah, ada kalau dibilang mungkin kelompok begitu ya, yang mengupayakan islamisasi sains ini begitu ya. Cuma kan tadi disampaikan oleh Ustaz Eka bahwa dalam upaya seperti ini mengandung hal yang mungkin membahayakan begitu ya. Maaf kalau misalkan saya salah tangkap gitu, tapi tadi saya menangkap begitu. Nah, kalau hal itu demikian adanya, kira-kira apakah dengan adanya kelompok yang kemudian menyadari bahaya sekularisme, kemudian melakukan upaya saintifikasi Islam itu apakah sebuah perkembangan, Ustaz, gitu? Karena misalkan begini, seperti yang hari ini kan dalam bidang ekonomi ada islamisasi ekonomi, jadi syariah ekonomi syariah begitu ya. Jadi upaya mensyariahkan sistem begitu. Nah, apakah dalam upaya saintifikasi Islam ini sebetulnya menjadi sesuatu yang bisa dianggap sebagai tidak apa-apalah, ini kan perkembangan begitu, perkembangan menuju kebaikan umat begitu. Bagaimana menurut Ustaz Eka begitulah? Itu saja barangkali ya. Jawabannya. Ya, nuhun Kang Lukman, silakan Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi berkaitan dengan hal ini kita harus memahami kunci mendasarnya, bahwa ada keilmuan itu yang terkait dengan hadoroh atau peradaban, dan ada juga yang tidak terkait dengan hal itu, hanya terkait dengan masalah teknis saja. Kan Rasul juga kalau masalah teknis itu ya kita lebih mengetahui untuk hal-hal teknis ya dibandingkan dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi ada yang berkaitan dengan teknis atau berkaitan dengan aturan tadi ya. Nah, berkaitan dengan teknis sendiri ya, Islam sendiri itu saintifikasi Islam. Itu sebagai bagian dari upaya untuk memuaskan rasa ingin tahu ya. Itu tidak masalah gitu kan. Artinya dilihat, ternyata benar gitu kan. Fakta ini ada dalam Islam. Namun itu menjadi sebuah masalah ke depannya ketika pembuktiannya itu ternyata berbeda gitu kan.
Oh, ternyata ketika hukumnya itu berubah. Kenapa? Karena yang namanya sains itu tetap namanya kebenarannya itu nisbi ya. Nisbi. Ya, bergantung pada waktu dan tempat ya. Bergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur. Karena kan sains itu dia mempelajari objek. Objek yang diukur dengan menggunakan alat yang udah dikalibrasi ya. Sehingga dihasilkan sebuah relasi antara hubungan sebab akibat antara A dia menghasilkan B. Sedangkan dalam Islam sendiri ya, selain daripada pengetahuan yang itu pun mencakup fakta yang terindra dan tidak terindra, ada juga yang mencakup tentang hukum gitu. Ada konsekuensi hukum. Nah, dalam hukum sendiri ya, Islam itu telah menetapkan beberapa hal. Pertama, ada hukum yang mungkin harus kita gali ilatnya ya, alasannya. Mungkin sebagai bagian dari saintifikasi itu Islam itu mencari alasannya. Namun juga ada alasan yang memang tidak perlu dicari-cari. Misalnya contoh ibadah. Ibadah itu tauqifi gitu ya. Kita apa adanya sesuai dengan apa yang telah Allah sampaikan. Gitu kan diikuti dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, tauqifi ketika kita mencari-cari gitu kan. Itu sebenarnya cuma ngulur-ngulur aja. Oh, pada faktanya tidak mengubah hukumnya gitu. Misal tuh cacing pita, sekarang malah lebih ekstrim lagi, ada corona. Kalau coronanya dihilangin atau cacing pitanya dihilangin, emang makan babi jadi berubah kan enggak gitu. Jadi masalah-masalah itu tuh nanti yang itu menghubungkan dengan jadi ini mah supaya tidak sekuler ya. Jadi dicarilah sains itu tuh Islamnya gimana. Padahal sebenarnya pandangan Islam tentang sains itu bukan begitu. Pandangan Islam tentang sains itu adalah pandangan yang bagaimana ya fakta-fakta itu bisa kamu gali gitu. Ketika kita berperang, carilah perangkat ya, uslub, wasilah sebisa yang kita gunakan untuk menggetarkan musuh. Baik itu oleh kuda, sekarang kita pakai kuda, orang lain udah pakai nuklir, ya kalah tuh. Jadi kita harus memahami fakta-fakta terindra itu untuk bisa kita ukur ya, sehingga hasil dari keputusannya itu valid gitu, bisa diuji sebab akibatnya. Itulah sains gitu. Jadi upaya-upaya kita untuk mencari-cari ya, mensaintifikasi Islam atau mengislamisasi sains itu sebenarnya hanya sekedar memenuhi rasa ingin tahu saja, yang pada faktanya itu tidak mengubah hukum, karena hukum itu digali bukan dengan sains. Hukum itu digali lewat ijtihad dengan kita mengetahui tadi ilat, ya, mengetahui hukum syara'nya, mengetahui nas-nas yang berkaitan tentangnya, ya, tidak mencari-cari nas yang hanya menguntungkan kita. Jadi sains itu digunakan untuk mendalami fakta. Mendalami fakta, udah itu aja, sebab akibat dah. Dan sedangkan produk-produk tadi yang dihasilkan itu pun terkait dengan kebutuhan. Jadi ketika kita meneliti, kita harus melihat dulu apa sih kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya sekarang lagi kasus COVID, maka yang dibutuhkan tuh bagaimana kita bisa meneliti obat yang digunakan untuk menyembuhkan COVID itu. Itu aja udah gitu. Kalau itu udah ketemu, ya alhamdulillah gitu ke depannya. Namun kan yang mensaintifikasi Islam atau mengislamisasi sains itu jadi masalah pada akhirnya. Jadi anti vaksin gitu kan. Koneksi lagi ya. Koneksinya terputus. Ya, sambil dipersiapkan teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh melambaikan tangan juga sambil menunggu Ustadz ini koneksinya. Oh, ini ada dari temannya Ustadz ya, Bapak Dia. Oke, sambil menunggu Ustadz ini belum tersambung juga. Nah, kayaknya keluar dulu Ustadz. Oke. Oke, Ustadz, boleh dilanjut dulu Ustadz? Udah, saya mau udah segitu aja. Udah, oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari teman Ustadz kayaknya, Pak Dia. Oh ya. Dia unmute dulu. Enggak. Silakan, Pak. Dia nih udah lama saya ketemu teman SMA. SMA. Masya Allah. Teman saya SMA. Gimana dia? Pembahasan yang sangat menarik sekali dan mungkin audionya bisa Pak. Halo. Kurang kedengaran. Kurang kedengaran ya? Nah, udah. Ya.
Ya, Assalamualaikum sebelumnya. Ya, terima kasih Jazakallah khairan atas kesempatannya dan materinya yang begitu menggugah, yang jarang ditemukan di tempat-tempat lain ya, terutama bagi kami insan pendidikan gitu, dan yang berkutat di bidang saintifik. Mungkin ingin menanyakan juga bagaimana cara membangkitkan semangat saintifik Islam kita bila institusi atau komunitas tempat kita berkecimpung itu nafas Islamnya kurang gitu atau tidak mendukung ke arah Islam seperti itu. Jadi kalau saya kan kebetulan seorang dokter ya. Di sini tuh mungkin ya kiblat kedokteran kan sekarang ke kedokteran barat di mana eh, lebih mengutamakan pengobatan, menggunakan obat-obatan, tapi sedikit menganaktirikan prevensi atau pencegahan. Padahal kita tahu begitu banyak sunnah-sunnah yang bisa kita gali, mungkin bisa diteliti aspek saintifiknya ke arah pencegahan gitu. Nah itu, tapi supportnya ke arah pencegahan itu kurang dibandingkan dengan grant-grant atau beasiswa-beasiswa penelitian yang ke arah dengan obat-obatan kimia dari luar seperti itu. Bagaimana caranya membangkitkan semangat bagi kita gitu. Ya, terima kasih Jazakallah khairan. Ya. Ya, terima kasih Pak Dia. Silakan Ustaz Eka boleh dijawab. Koneksinya terputus lagi. Oke. Ya. Aduh, Dian itu oke. Suaranya ada? Oke. Agak putus-putus. Berkaitan dengan masalah tersebut. Oh ya. Sekarang gimana? Agak putus-putus dan. Saya cek sinyal dulu. Oh, what? Gimana suaranya jelas? Kalau dari saya agak putus-putus nih. Masya Allah ya, kehadiran dokter ya, Pak Dia. Ada ya? Udah bagus. Ya. Jadi gini, berkaitan dengan kedokteran ya, semangat kita itu sebenarnya gini. Jadi seorang ulama itu mengatakan kalau memang kita mengetahui jati diri kita ya, mengetahui apa akidah atau mabda yang kita emban, sebenarnya perkataan orang lain tuh udah nggak berguna lagi gitu. Kenapa? Karena yang kita sandarkan tuh ya kepada Al-Quran ya, sunnah, ijma, sahabat ya, pendapat yang Islam. Nah, pada kenyataannya gini, apa sih yang membuat seseorang itu bangkit gitu kan? Setidaknya ada 3 hal itu sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Pertama itu adalah motivasinya itu materi ya. Jadi kenapa kita giat kerja? Karena kita dapat uang. Dengan uang itu kita bisa hidup gitu. Nah, namun ada yang kedua. Seperti Ustaz Helmi sampaikan, kita corona ini ya. Kok kenapa sih masih ada yang ngojek? Padahal kan kalau keluar itu bisa terkena. Terus apa coba perkataan pedagang? Pak, gini Pak, saya di rumah mati kelaparan. Saya keluar, saya mati juga gitu. Tapi saya keluar, saya lebih mulia gitu ketika saya mati. Karena saya memperjuangkan hidup anak istri saya. Sehingga ada nilai-nilai maknawi ya yang didapat gitu. Sehingga misalnya gini, sebagai seorang dokter, ketika kita ya menangani misalnya yang terkena corona, apakah itu hanya semata-mata karena uang gitu? Enggak juga gitu. Kita ingin ya pasien kita tuh sembuh gitu. Sebagaimana kita ingin anak didik kita itu pintar gitu. Apakah itu bisa dinilai dengan uang? Enggak gitu. Misalnya gini, kita institusi ya. Kemarin saya kemarin membuat buku untuk program profesi guru se-Indonesia ya. Kalau dinilai materi uang itu kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang kita lakukan. Tapi apa motivasi kita depan? Kita harapkan kalau dengan kita mungkin si materi ini bisa kita jamin kebenarannya, bisa kita jamin keseriusannya. Jadi kita mengerjakan itu dengan sangat serius, membuat buku 1.100 halaman gitu. Kita kerjakan dengan serius selama waktu 1 tahun ya, tahun kemarin. Nilai rupiahnya jauh gitu dibandingkan dengan pengorbanan kita. Jadi ada nilai-nilai maknawi yang ingin kita dapatkan. Dan yang ketiga, ini lebih kuat lagi motivasinya, adalah nilai ideologis.
Jadi ada ideologi yang udah kita emban, yang membuat kita itu tetap teguh berusaha. Sekalipun ada orang lain yang menghadangnya, kita akan tetap teguh memegangnya. Kenapa? Karena kita meyakini dari apa yang terdalam yang kita pahami bagaimana Islam itu mengatur urusan berbagai macam hal. Misalnya gini, ketika kita menyembuhkan sembuh gitu ya, tadi upaya preventif. Masalahnya apa? Mungkin sekarang kan jarang disinggung. Kenapa orang bisa sakit? Ya, mungkin di TV, oh karena kamu tuh makan makanan riba, gitu. Karena kamu makan makanan haram dari usaha yang haram, kamu lakukan dengan jalan yang haram, sehingga penyakit kamu tuh berat-berat gitu, ya, diabetes misalnya ya, jantung misalnya apa, itu mau nggak mau ya. Penyakit itu kalau kata Rasul ya, penyakit itu bersumber dari apa yang kita makan, apa yang ada dalam perut kita. Dan apa yang ada dalam perut kita itu bergantung dengan apa yang kita ikhtiarkan. Itu. Sehingga supaya kita berubah ya secara semuanya ya, mulai dari diri kita sendiri. Itu adalah berubah dari bagaimana keyakinan kita memegang teguh Islam. Itu saya meyakini ya. Perubahan yang hakiki itu akan dimulai dengan perubahan akidah. Perubahan pola pikir, cara pandang kita memandang Islam. Itu karena kita udah bahas ya sebelumnya, negara maju itu dalam pandangan materi saja, tapi tidak dalam pandangan yang hakiki sebenarnya. Sehingga bagaimana kita bisa berubah itu harus dimotivasikan dengan perubahan akidah. Akidah yang terpancar di dalamnya aturan. Itulah yang akan menghasilkan hadarul Islam. Ide itulah yang kita takutkan. Coba lihat di zaman Rasulullah ya. Kenapa Abu Lahab ya, Abu Jahal ya. Bukan Abu Lahab, Abu Jahal ya, Abu Sofyan. Begitu memusuhi Rasul. Padahal saat itu Rasul belum punya apa-apa. Yang Rasul takutkan itu karena ide. Dengan idenya maka bisa ya kekuasaannya itu runtuh. Mungkin buat Abu Jahal atau Abu Sufyan melihatnya cuma kekuasaan. Tapi bagi Rasul bukan. Karena ini perintah Allah. Ketika Abu Sufyan datang ya ke Romawi, kemudian orang Romawi bilang, kalau itu adalah nabi, benarkah itu berasal dari kaum yang lemah? Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Apakah semakin besar? Dan orang Romawi aja udah meyakini kalau nabi itu kekuasaan Rasul itu bakal sampai ke Romawi. Nah, ini kan sesuatu hal yang menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu tidak bisa diruntuhkan oleh apapun. Selama kita menggapai keyakinan itu dengan jalan yang benar, maka insya Allah, dengan itu pula Allah akan selalu membimbing kita. Itulah kunci kita bisa membangun peradaban. Dimulai dari sebuah ide. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Pak Dokter Dia. Ini ada selanjutnya pertanyaan oleh Kang Hadi. Apakah bisa perencanaan penelitian yang islami dalam kondisi sistem yang bukan Islam? Seperti tadi, mestinya penggunaan produk dalam lebih diutamakan, sementara kebijakan saat ini lebih banyak import produk luar. Peradaban Islam muncul dari sistem pemerintah Islam. Saat ini bukan pemerintahan Islam. Itu pertanyaannya. Jadi kita kembalikan lagi ya, jadi penelitian Islami itu maksudnya ya bukan yang dimaksud itu Islamisasi sains ya, tapi memang secara struktur, secara sistemik itu memang aturan Islam yang diterapkan. Nah, tapi masalahnya kan kondisi kita nggak demikian gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita itu harus istiqomah dengan apa yang kita lakukan saat ini dan konsisten ke depannya dan tidak berubah gitu. Jadi kenapa misalnya Ibnu Sina itu dikenang ya suatu masa sebagai seorang dokter dan dia ahli ya, karena dia mengerjakan hal tersebut secara tekun dan terus menerus gitu. Jadi kuncinya itu kalau kita ingin menghasilkan produk yang hebat, maka kita harus konsisten mengerjakan sesuatu yang sama dalam kurun waktu yang lama. Kenapa? Karena suatu saat itu ilmu kita itu bakal makin dalam dan makin tajam analisis kita tentang masalah riset yang kita paham gitu. Dan sekarang itu masalahnya gini, banyak orang itu yang meneliti hanya untuk memenuhi KUM atau hanya sekedar memasuk terindeks Scopus. Oke, kamu tuh maunya apa sih? Oh, mau Scopus, ya udah deh kasih training beres gitu. Namun kalau kita lihat dalamnya,
itu yang namanya apa tuh ruh ya, ibaratnya ruh hidroksilabilah ya, kesadaran kita kepada Allah itu juga harus ada ruh itu di dalam jiwa kita dalam meneliti sebagai bagian dari konsekuensi kita sebagai apa tuh akademisi gitu. Kita kan sebagai intelektual, ya, saya sebagai intelektual. Maka saya udah mengazamkan diri saya untuk apa mendalami riset semuanya itu di bidang energi terbarukan. Gitu. Maka semua riset itu harus mengarah ke sana. Gitu. Sehingga ilmu kita makin lama makin dalam. Yang awalnya riset kita tuh hanya sekedar pencarian teori, pada akhirnya kita bisa mengaplikasikannya dalam kejadian yang sebenarnya. Gitu. Walaupun instrumen saat itu tidak bisa, tapi kita punya kerjasama ya, networking ke luar negeri dan lain sebagainya, supaya riset kita tuh bisa berjalan. Gitu. Misalnya contoh gini di UPI ya. Di UPI kita merencanakan riset, butuh alat. Setidaknya untuk satu pengujian alat itu, misalnya saya punya riset tentang energi terbarukannya. Dia butuh pengujian 5 macam alat. Satu alatnya itu 1 miliar minimal ya. Ada 1 miliar sampai 5 miliar untuk satu alat. Dan nggak mungkin itu kita kalau kerja sendiri. Jadi kita harus kerjasama. Ya, kerjasama dengan luar negeri, kerjasama dengan perguruan tinggi di luar UPI misalnya. Jadi riset kita jalan. Gitu. Kalau teman-teman misalnya gini, teman-teman yang lulusan luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia, di sana sekedar kuliah, balik ke sini biasanya udah vakum, gitu. Nggak jalan, karena yang namanya kerjasamanya itu tidak dilakukan, sehingga itu bisa dilakukan sebagai salah satu upaya kita bisa menghasilkan produk riset. Produk riset tuh nggak selalu bentuknya apa tuh barang, tapi bisa jadi bentuknya itu pemikiran. Pemikiran yang dengan pemikiran itu bisa maju ke depannya, bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak terpecahkan. Misalnya Pak Habibie ya, crack progression theory gitu. Saya yakin itu bukan teori yang dibuat Pak Habibie gitu, walaupun itu dikenal oleh orang Indonesia sebagai teori Habibie yang membuat teori. Saya cek langsung ke sumbernya di Jerman tahun 1971. Tapi saya lihat tahun sebelumnya udah ada juga yang buat. Jadi itu bukan satu-satunya yang buat, tapi dengan teori yang dibuat oleh beliau bisa ngebuat pesawat terbang. Gitu. Karena beliau tekun meneliti pada bidang itu dan tidak berubah. Gitu. Kalau sekedar materi mah gampang menurut saya. Jadi tinggal jalan aja, ada uang, jalan gitu. Cuma dari sisi paradigmanya itu yang harus istiqomah. Dan itu harus ada di dalam intelektual. Sudah ya, Zat? Cukup? Sudah. Oke, alhamdulillah ya sudah terjawab 3 pertanyaan dari Kang Lukman, dari Pak Dia, dan juga dari Pak Hadi ya. Berhubung waktunya sebentar lagi 5:30 juga, dan teman-teman rekan-rekan semua pasti bersiap-siap untuk buka ya. Mungkin untuk kajian sore hari ini cukup 3 pertanyaan saja. Barangkali insya Allah nanti bakal di-share juga materinya di grup ya, untuk tadi penyampaian berkaitan dengan sains dan teknologi pada peradaban Islam dalam perspektif sains dan teknologi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Eka, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Insya Allah banyak manfaat yang dapat diambil. Intinya mungkin tadi disampaikan dalam membangun sains dan teknologi, tentunya kita sebagai seorang muslim harus memancarkan hal tersebut dari akidah Islam, sehingga kemudian dapat terbangun upaya untuk membangun peradaban Islam gitu ya. Sebagaimana dahulu pada masa Abbasiyah sains dan teknologi begitu maju gitu ya dari kalangan Islam. Nah, mungkin insya Allah nanti kajian-kajian seperti ini akan lagi dipublikasikan, diinformasikan di grup. Insya Allah rutin setiap hari Rabu dan Kamis. Dan insya Allah informasi detailnya akan diinformasikan lagi di grup gitu ya. Besok ada topiknya yang buat besok belum ada informasi, Ustaz. Masih belum difiksasi siapa pemateri dan topiknya. Nanti insya Allah diinformasikan. Oh ya, ini ada, ya ini penyelenggara kita itu dari Karima Al-Muqaddimah, kemudian dari Ngobrol Opini Islam, dan juga Majelis Taqrib Allah. Di samping kajian rutin Rabu dan Kamis, dari penyelenggara kita, khususnya dari Ngopi ID, kami juga mengadakan agenda ngorbit ya, untuk ngobrol santai ya, sambil ngabuburit. Itu biasanya di akhir pekan,
nanti insya Allah itu juga akan diinformasikan di grup kajian Ramadan Istimewa. Mungkin itu aja ya untuk informasinya. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang udah bertanya dan juga Ustadz, juga rekan-rekan peserta. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifatul majlis. Subhanakallah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.